Tapi kalau dia lagi jadi, lagi unggul, nah itu yang serem. Oke, so ini dia untuk draft pick. Game kita yang ketiga bertukar posisi Om. Ini skenario yang terjadi tapi Om sudah ada Harit dan Chip yang di ban. Lepas lagi satu berarti nih. Salah satu dari, wah. Ini mau dia dua-duin apa gimana ini? Ini 3 harus Hellcard sih, harusnya ya. Dan mau nggak mau ngelepas Masya lagi. Iya, entah itu Masya, entah itu Hellcard bisa lepas bentar lagi nih. Ya, ini lumayan sih. Apakah memang Hellcard Dan ya. Hellcard ya, buang itu dia. Tapi first picknya tetap ke Loyi nggak sih ini? Masih lah, ini kayaknya Masih nggak ya? bakal berubah sih. Karena tadi game pertama mereka juga menang berkat Loyi kan. Iya. Nggak terburu-buru Loyi first pick. Apakah deny pick? Deny pick Israel, Evos? Kayaknya belum ya. Deny pick Israel. Deny pick adalah jawabannya. Oke, Masya kali ini ada di tangan EVOS Glory. Saya suka ini ya. Mereka di Epic, tapi siapa yang akan pakai dulu nih? Apakah ini Masyaro? Wah, EXP? Atau mungkin tangan Navel? Treatmentnya lumayan sama ya, pembedaannya adalah antara Luigi dan juga Fredrin kali ini yang juga bisa untuk menstopkan pergerakan dari ini kan. Dari iya untuk megang Masyanya. Iya. Cuman kasus ini terjawab nih seperti yang tadi udah kita bahas Om. Ya kalau pindah set jawabannya ya kalau nggak di ban, deny pick. Tapi apakah deny pick ini jadi solusi? Kan Nah. kita nggak tahu apakah EVOS main Masya gitu kan. Ternyata di deny pick sekarang Om. Ya, ini gue penasaran banget sih. Setauku nih ya. Ini EVOS mereka belum pernah main Masya. Selama sih. di regular season pun saya nggak pernah. Iya, saya itu belum pernah. Tapi let's see lah apa yang bakal mereka bawakan Tigreal. juga. Dan sebelum di ban ternyata Tigrealnya diambil terlebih Kembali dahulu. nih. Yap. Masih XP ya. Kemungkinan besar banget. Karena kalau di jungle ada sih perkali gue ngeliat ya. Kalau ranked dan kalau nonton live streamnya Om Mawar. Tapi kalau di MPL gue belum lihat Masya ada di posisi jungle. Oke, let's see ya. Florin juga di ban masih tetap respect sekarang. Di live stream wah lu bawa-bawa sini. Hanabi jungler juga ada di situ. Banyak tau yang bisa jadi jungle. Bisa. Yang penting semangat kan Om Yang ya. penting tetap semangat. Semangat sama niat sih Nah, memang. itu Teman dia. lu yang kagak. Tapi Edit ternyata sama di respect juga kombinasi Edit sama Loi mirip-mirip Arlott sih sebenarnya Om. Iya, Dia dua sisi kan. betul. Dualitinya jadi connect terus. Oke, tapi sabar dulu. Novaria di ban ternyata. Oke. Jadi ngelihat bagaimana Ruby-nya ini juga flex sebenarnya. Dan kalau Ruby ini mau di head to head kan dengan Masya, masih mending Ruby buat di landingnya dia. Dia tahan lah ya. Dia tahan dia juga kuat. Dan Vexana sekarang. Ini deh. Ini mungkin akan menjadi salah satu pembeda situasinya lagi Kunci nih. ya? Iya. Tapi menarik loh Vexana. Berarti dia ngambil bukan damage asuransi late game untuk mid-nya. Dan kita ada MPL ID data kita sepanjang MPL ID Season 13 Playoff. Blue Side memiliki win rate yang lebih besar 13 kali first pick 52% win rate. Nah ya, lebih besar sedikit lah ya. Ini karena Harit nih sih. Maksudnya Harit nih harus di ban. Pick out lagi. Dan yang terakhir sekarang Ruby mau kemana Ruby? 3 kali loh. EXP kah? Atau kita akan melihat Kaja? Atau sesuatu yang bisa membatalkan Tigreal? Minotaur? Digi juga oke. Iya kan? Lapu-lapu. Ruby Roman. Lapu ternyata. Lapu-lapu versus Masya Om. Planningnya kayak ya Lapu juga so-so sih. Dia tipikal yang masih tetap bisa farming Betul, kan. betul. Bisa lah. Dan kadang-kadang Lapu ini bisa lebih kuat. Kalau memang rasanya terlalu overdrive. Ya. Overextend dia. Dan animasi hitnya juga berbeda kan. Kita tahu Oke. lah bagaimana dari Alpha. kedua ini. Dan Alpha sudah keluar. Navel is online. Langsung muncul juga sebagai last pick. Mengingat memang masih ada jungle tank juga lawannya. Memang sih kalau lihat dari record jarang ya. Fredrin dilawan pakai Alpha dari Fos. Tapi kali ini bukan berarti nggak mungkin dicoba langsung. Ya, dan bahkan ini berarti adalah tabrak gaming nih. Buat EVOS Glory ya, dimana mereka punya Alpha, mereka punya Masya, Roger. Ini mereka bisa diving bersama-sama ke depan untuk menargetkan ke satu titik. Iya. Ini terlihat. Kita akan melihat siapakah yang melangkahkan kakinya ke match point terlebih dahulu. EVOS kah? Geekfam kah? Inilah pembuktiannya. Yap, skor 1-1 untuk sementara. Satu game lagi dimenangkan, mereka akan berangkat menuju ke match point-nya. Kesempatan menuju ke babak grand final semakin dekat kembali. Tapi untuk Velodrome Arena kira-kira game ketiga akan menjadi milik siapa? EVOS atau Geekfam? EVOS atau Geekfam? Sekali lagi, EVOS atau Geekfam? Ya wes kalau begitu, mana suaranya?
Let's go. Semakin Telan panas knockdown. ini ya. Semakin malam semakin ramai. Iya, semakin panas. Mereka udah nge-save energi dengan matahari tadi siang. Udah diserap ya. Makan Malam gitu ini ya. mereka keluarkan semua. Matahari sampai sore sih itu. Mantep banget tadi. Tapi ya ngomongin pattern farming Om, Alpha. Dia terhitung masih cepet kan jungle-nya ya. Ya betul. Jadi untuk farming pattern masih tetap sama ya sebenarnya. Cuman gini loh, dari EVOS Glory mereka memang punya hero yang bisa tabrak ke depan. Tapi tabrakannya ini kalau memang bisa dikontrol dengan adanya pasif dari Loyi, akan jauh lebih menyakitkan loh untuk damage yang bakal diberikan dari Gifam itu sendiri. Yap, dan Baloy mencoba untuk bisa memberikan gangguan dan sejauh ini sepertinya berhasil. Oke, berapa Purify? 2 Purify buat Gifam, kita harus tahu. Seberapa yang mereka bisa pakai nanti untuk bisa menghindari mungkin dari implosion yang bakal diciptakan dari Dreams juga. Ingat ada Claw Kun, jadi untuk tim fight front to back ini masih kuat banget buat EVOS Glory. Oke, Kadera ya. Ini 3 kali loh dia pakai Master Assassin Om. Yap. Dari 3 game Cloud-nya. Pengen menangin lane-nya, sakit juga dari poke-nya dengan tambahan 7% damage. Masih oke. Dan ini lebih ke, sebenarnya lebih ke Fluffy ya, karena Fluffy-nya ini mainnya semi-semi defensif. Yap. Dia hanya menjaga untuk menahan dari pasifnya dia, biar gak terlalu cepat pecah. Oke. Sementara di bagian XP lane ini rotasi biasa lah ya. Di wave keempat mereka akan mulai bergabung, bahkan sekarang mulai dari wave ketiga Om. Itu udah dikasih. XP-nya itu udah bareng sama mid lane-nya dan ya biasa roamernya tuh bakal makan tengah biar sama-sama level 4. Ya mungkin lebih ke, kita ngelihat bagaimana kondisi di game kedua tadi ya. Ya. Gimana gak terlalu cepat sebenarnya level yang didapetin tadi sama si Aboy. Oke. Menunggu level 4 dulu memang power spike. Dari Lapu-Lapu juga ada di level keempat. Bahkan kalau di awal, Lapu masih lebih unggul daripada Iya. Masya kan. Iya. Cepetan banget ini mereka kelihatan ya. Dan bahkan kalau kita bicara soal zoning power itu Breakfast Fighter kuat banget. Wah, dikeroyok dong Dreams kayak begini. Dengan adanya 4 player dari 4 penjuru mata angin. Benar-benar Dreamsnya dikejar habis-habisan dan Rafael agak sedikit kesulitan untuk bisa maju ke area terdepan untuk bisa mendapatkan karakter turtle-nya. Langsung bisa di-secure turtle yang pertama Geek Fam. Mereka masih unggul, nggak ada jalan masuk tadi untuk Anavel sama sekali. Memilih untuk melepas, mungkin wise choice untuk sekarang. Setuju. Dengan adanya Breakfast Fighter tadi, ini langsung zoning juga Dreams. Dengan half HP tadi agak ragu untuk bisa kembali maju. Dan bahkan kita melihat bagaimana peluang tadi ya. Untuk Fluffy sendiri melakukan follow up itu gak ada sama sekali. Oke. Mungkin nanti kalau udah jadi item pertamanya kali ya. Betul. Alpha kita tahu War X, tambahan true damage lagi Om. Mhm. Itu bakal gila banget sih. Oke, tapi Warx gak bakal membuat dia sustain ya. Ya. Jadi tetap harus berhati-hati kalau sampai ditempel dengan Luke yang dimana sekarang Luke ini bisa join team fight-nya kapanpun. Karena Breakfast Fighter punya cooldown yang sangat cepat. Ya, oke. Bahkan untuk zoning out bukan hal yang berat. Karena dia defense-nya juga kuat, itulah keuntungannya Lapu-Lapu ya. Wow, tapi level dari Cadera lihat tuh dibandingkan dengan Brans. Dia udah hampir level 6. Hei, Dreamsnya tadi mencoba untuk bisa memberikan gangguan impulsion yang tadi udah langsung dikeluarkan. Hanya saja untuk sekarang first blood-nya malah menjadi milik pemain dari Geek Fam. Dan mereka mundur kembali. Perlahan tapi pasti gold yang dipegang oleh Geek Fam sekarang mulai menanjak ke hampir 1000 gold. Dengan turtle yang di-secure first blood juga, keuntungan awal masih ada di Geek. Ya, sebenarnya ini kita harus lebih aware bagaimana melihat Cadera yang kelihatan sangat-sangat unggul sekali loh kalau dibandingkan dengan Brans juga. Karena Brans ini masih defense dan dia top lane-nya. Ini ternyata untuk laning 1v1 di atas dimenangkan oleh Luke yang berhasil full plating. Full plating di top lane. Wah ini tajir ini, 300 gold loh itu full plating. Apalagi dia makan sendiri juga kan. Yap. Dan memang Cadera sudah di level 6 tapi masih akan bisa dikejar juga tinggal mid-nya nih ya. Karena tadi potensi dari Balowski untuk menahan satu hero ya di titik yang sama itu kelihatan banget. Dan memudahkan untuk akhirnya Aboy bisa melepaskan rotation dispersion. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin hero sih harusnya Roger mengaung ngelawan Cloud kan. Harusnya. Cuman tadi mungkin karena ganking-gankingnya juga Om. Frey-nya aktif banget soalnya. Jadi agak waspada ya. Dan akhirnya kita melihat ada War X untuk Anavel. Untuk turtle yang kedua ini. Siapa yang jauh lebih rapi untuk melakukan setupan? Cadera. Dia punya satu corrosion di bagian topnya. Masih ada duel antara Fluffy dan juga Luke. Tapi untuk setup team fight-nya yang serem. Karena Balowski dia udah siap dan menjadi mata. Membuka vision untuk Geek Fam. Ya tadi loh. Dan Dreams tadi terlambat di turtle yang pertama seperti untuk yang kedua kalinya. Lagi dan lagi Dreamsnya langsung diajar habis tapi ternyata Eternal Skull dan juga tadi Polsen langsung saja dikombinasikan dengan begitu baiknya. Walaupun sekarang turtle-nya berhasil diamankan lagi oleh pemain dari Geek Fam. Namun sekarang double kill juga. Fluffy-nya masih berjuang dan triple kill masih didapatkan oleh Aboy. Dan efek tadi main begitu menyakitkan tapi Aboy masih ingin lebih. Ray pun tidak bisa mendekat tadi. Counter setup yang coba dilakukan tadi oleh EVOS Dreams yang hampir saja membuat momentum semuanya jadi lebih baik untuk EVOS. Namun untuk turtle-nya masih bisa di-secure oleh Geek. Nah itu udah bagus banget tadi buat EVOS Glory ya.
di mana setup mereka memang benar-benar pas dari look open Bravest Fighter dari Baloski dengan M Offended dan juga dengan Donran. Tapi ternyata dimakan tadi, bisa didorong karena implosion. Karena Dreams yang ditarget dan Dreams masih sempat untuk mengeluarkan satu implosion. Yap, dan untuk sekarang Flavinya dikejar habis-habisan, digetok lagi dengan pedang sebesar itu. Akankah dirinya bisa selamat? Tapi Cloud sudah hadir dan mereka mundur kembali ya boy. Melihat dari kejauhan. Terlalu jauh kayak tadi ya, diversionnya nggak sampai Om. Tapi bawahnya serem juga ya, karena Shadira udah mulai kelihatan lagi-lagi nih. Pressure dari Gig gak cuma jalan dari EXP-nya. EXP berhasil buat menang. Di bawah meskipun kelihatan nggak menang, tapi sebenarnya untuk goalnya dia berhasil untuk pukul mundur. Buat Branch-nya sendiri. Dan Heptasis ini masih baru selesai buat Flavi. Tapi kehadiran dari Luke dengan lapu-lapu, kita tahu dia juga adalah salah satu best user lapu-lapu. Ya, cukup setuju juga untuk statement itu. Tapi balik lagi untuk Aboy dengan Enchanted Talisman. Belum ada yang mau NOD langsung ya. Walaupun ya kita tahu sebenarnya kalau ngomongin NOD, ya EVOS butuh. Nih ada Ray gitu kan, ada Luke yang punya shield nantinya. Ada Baloy juga ya. Itu dia. Wah, Cak Dera udah mulai bergerak ke tengah lagi nih. Cak Dera sudah mulai dari bawah ke tengah dan Emovedetnya tadi connect ke arah Cloud berhasil mendapatkan ke arah mid laner dimiliki oleh Boss Glory dan berpindah tempat lagi ke arah bawah karena Brasnya bisa selamat karena tepat di belakangnya ada 4 player. Wow, ini pergerakan cepat namun Dreams. Oke, didorong dengan satu Secret Hammer. Akankah mau dilanjutkan oleh Boss Glory? Tidak untuk sekarang. Ya, agresif gameplay terlihat sekali tadi. Open Fire Brands masih bisa dapetin Scavenger Crab. Yap, masih ada satu gold crab yang didapatkan. Tapi turtle-nya ini akan menjadi satu setup untuk perfect turtle bagi Gig. Setiap kali pemain EVOS mencoba untuk mendekat, jawabannya ada. Ada Bravest Fighter dari Luke. Ini konsil lagi yang sudah terdengar dan Flavi mencoba untuk masuk lewat belakang. Tapi Ray sudah menyadari bagaimana pergerakan yang dimiliki oleh Flavi. Turtle-nya dipanggil ke bawah. Oke, Brave Factor udah habis dari Luke. Dia butuh waktu beberapa detik lagi untuk reset cooldown-nya. Tapi guntingan dari Flavi lumayan bagus. Itu pressure yang akhirnya membuat Ray nggak pede Om. Iya, dan bahkan Spare of Alpha juga ini bukan jadi skill opener ya. Tapi lebih ke dipakai untuk bisa escape. Untuk kabur dari situasi yang sulit. Tapi lihat bottom lane-nya nih, ini yang menjadi mungkin pertanyaan kita. Apakah nanti Branch bisa mengimbangi di bagian bawah? Yap. Kalau kita lihat dari minimap sudah ada beberapa damage yang masuk juga ke dalam tubuh dari Branch. Sementara sekarang di area tengah, Dreams-nya mencoba untuk mendorong tapi malah langsung dikeroyok habis-habisan. Ada Eternaskan lagi di bagian belakang dan ini menjadi sebuah mimpi yang buruk. Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Coba lihat Flavi men-shutdown dan double kill didapatkan oleh Novel. Tapi untuk sekarang Luke-nya sendirian, akan Luke yang bisa bertahan karena malah bertemu lagi. Tapi Luke yang berhasil diajukan dari Cadera di tempat yang berbeda. Novel menguasai kali ini. Lagi-lagi Dreams yang membuat mimpi dari EVOS bisa berlanjut setup yang begitu baik. Implosion-nya mampu memegang 3 target dan eksekusi dari Anavel. Turtle didapetin 4 poin kill, diamankan. Iya, tapi Anavel harus berhati-hati, dia sendirian. Emoven dan Anavel tidak punya Spear apa dan untuk sekarang terlalu lama sepertinya tadi di area bawah. Iya. Dia coba mau potong mid-nya tadi. Mau coba untuk dapetin satu buah Tara tapi gagal. Oke, mau dilanjutkankah? Terlalu beresiko, terlalu tebal satu tangkapan yang dibikin oleh Dreams itu ya tadi. Wow, ini setup teamfight yang tiba-tiba cepat ya. Setelah adanya teamfight yang bisa dimenangkan oleh EVOS Glory. Tapi sejauh ini, ya Branch belum terpick off. Salah satu syarat untuk winning condition kah? Iya. Bagi EVOS Glory sekarang. Oke, Branch memang belum ke pick off, tapi sama halnya dengan Cadera nih Om. Oke. Caderanya juga masih belum ke pick off sama sekali. Power spike dari Flavi, tadi udah mulai kelihatan. Karena ketika Aboy dikejar, damage masuknya itu loh, udah sakit banget. Berarti kombinasinya udah kelihatan Om. Walaupun Dreamsnya dihajar, tapi selagi ada Eternasgal, wah itu yang bahaya tuh. Iya, betul. Guard yang mengganggu banget ya. Iya, Tinggal itu memberikan window untuk impulsion. Iya. Jadi implosionnya bisa utuh juga kena. Oke, let's see. Karena sudah mulai ada sedikit poking nih buat area mid turret. Yap. Flavi di atas, ketahuan pergerakannya. Flavi mundur, yang lain juga masih berada di area tengah. Oke, perbedaan gold hanya ada di angka 1000 gold. Ini gold yang lumayan lah ya dari game 1, game kedua ini perbedaan gold yang tipis lah bisa dibilang. Mereka berdua lumayan aman. Apalagi ya melihat hero-nya juga sama-sama nggak bisa nge-pressure yang terlalu jauh Om. Nggak bisa nguasain zona yang terlalu agresif. Oke, dan lihat tuh semuanya dicek untuk area rerumputan ya. Wajib. Jangan sampai ada diversion yang dibuat dan nggak terpantau sama sekali oleh EVOS Glory. Dan kali ini setup di Lord yang pertama yang sudah mulai spawn juga. Dreams. Wow, ini tugas berat diemban oleh Dreams. Timing dia buat implosion. Kalau ngomongin setup sebenarnya Gig lebih enak buat setup kan. Dia jungle tank lagi-lagi. Yep. Invade mungkin ya Alpha
Fear of Alpha, Retribution, Implosion itu bisa banget untuk pegang. Tapi ya balik lagi, Purify dari Cadera dan Abo ini harus diperhitungkan. Dreams-nya emang benar-benar tidak boleh mendekat. Tapi kali ini Dreams punya flicker. Yap, dan Fluffy punya BOD. Ini dia, sudah lumayan jadi. Ketahuan nih pergerakan Brans yang ada di Oh, bagian no! dan langsung dikejar sampai bisa. Bransnya terculik. Itu dia, satu buat teleport yang mendapatkan satu korban juga. Kali ini jumlah yang lebih unggul Geekfam. Mereka bisa setup tapi mereka mau coba dapetin point kill lagi. Yap, dan Fluffy kali ini harus masuk ke dalam area yang ada di tengah guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Lordnya tetap dihajar terus-terusan. Lepaskah? Bisa dikontes dan free. Geekfam mendapatkan Lord pertamanya. Wow. Diversion, dan bahkan itu diversion di depan mata kan tadi. Yeah. Sangat kelihatan sekali dan harus terpick off. Yang membuat akhirnya EVOS Glory kehilangan first Lord. Tapi di bawah menit yang ke-12 masih cukup empuk untuk bisa dihabiskan dengan cepat juga. Team fight front to back ini punya banget powernya buat EVOS Glory. Dan sekarang kayak targetnya masih Kinar Turret sih Om. Kinar Turret dulu yang dihabisin dulu semuanya. Geekfam bisa pegang semua zona dari jungle-nya EVOS. Itu baru lebih enak nanti buat mungkin ya nabrak high ground di Lord yang selanjutnya. Oke, Cadera juga sudah punya power untuk split push sepertinya sekarang. Dan lihat itu Lordnya akan dibiarkan slow push sendirian di atas dan Balowski berbahaya banget. Yap, dan ada di bagian tengah Emo Vendetta tadi dikeluarkan hanya saja sekarang Dreams masih berhasil mundur tapi coba lihat Anapela dikeluarkan bisa-bisa Anapela langsung dikeluarkan tapi ternyata Luke yang masih mengejar ke bagian depan. Bahkan sekarang pergerakan dari Apoy-nya tapi Luke langsung menghilang satu sejauh ini. Inner turret di bagian mid hilang juga. Lordnya masih berdiri di bagian atas. Mulai masuk best turretnya mungkin bisa dicicil. Yap. Itu dia, Besta dari bagian atas sudah mulai dihajar lagi. Tapi Dreams-nya kembali menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dan sekarang Fluffy yang mulai maju ke bagian depan. Akankah kali ini Aboy bisa selamat? Tapi ternyata Aboy pun harus ditukar dengan Fluffy. Mau tidak mau satu buah pertukaran yang dilakukan oleh EVOS mampu membuat Geekfam mundur lagi dan masih bisa bertahan untuk best turretnya. Oke, memang masih tahan ya. Tapi ada beberapa kerugian jelas bagi EVOS Glory kali ini. Dan bahkan untuk beberapa zona mereka ini sudah mulai dimakan bagi Geekfam sendiri. Dan dari player head to head antara Balowski bersama dengan Dreams untuk game kali ini masih cukup unggul untuk Balowski dari sisi team fight participation. Jadi dia lumayan penting apalagi setiap kali kita melihat kehadiran dari Balowski dan juga I'm Offended. Selalu nih ada yang ke-punish. Itu dia. Dreams yang maju-maju aja tuh kayak udah dihitung gitu damage-nya Om. Oke, ini bisa nih kita punish nih. Dimakan dan beneran bisa. Apalagi yang nembakin kan Cadera ya. Agak bingung juga Dreams nih. Ketika mau di Implosion, Purify ya sama aja bohong. Ya, atau bahkan waktu dia Implosion bisa jadi nih BMI-nya sudah disiapin. Udah ready? Ya udah ready buat bisa kabur juga. Oke, Lord Advantage yang lumayan tinggi tadi ya, 1000 gold lebih. 3 inner turret, ya satu base turret hampir hancur tapi vision yang terbuka. Yap, dan ketahuan sekarang Fluffy-nya dipaksa mundur tapi ternyata Balowski menjadi satu incarannya. Emo Pender langsung dikeluarkan, hanya saja sekarang Fluffy yang tadi masih mencoba dan juga memaksakan. Mundur. Anapel mundur dengan satu spiral pada Baloy tadi maju dengan satu konsil yang dia miliki namun masih gagal untuk bisa melanjutkan tim fight-nya. Belum ada korban lagi-lagi, spell yang terbuang saja tadi dari Fluffy flickernya dan juga dari Aboy untuk Purify-nya. Ya, dan bahkan nggak tumbang sama sekali si Baloy ya, yang memang dia ditargetkan tadi untuk bisa tumbang. Dan masih bisa menjaga jarak dan bahkan bisa menjaga rekan-rekan yang lain juga. Jadi dengan Thunderclap yang dibuka ini bisa di-deny sebenarnya berkat adanya down run. Jadi ada mini stun, ada mini sisi yang bisa dipakai oleh Geekfam. Dan let's see sekarang dari Lord yang memang sudah enhance. Pastinya ini bakal dikontes, karena ini Lord yang lumayan mahal, punya efek charge. Makanya, apalagi kalau ngomongin soal level, Anapel sama Ray sama lah ya, udah sama-sama level 15. Damage rate 3-nya bakal sama. Dan ketika yang setup ini Geek, sekuat-kuatnya Ray digebuk Lord akan tetap bocor. Yep. Itu jadi satu buah winning condition juga sebenarnya untuk EVOS. Kalau memang mereka mau nabrak dengan catatan ya Dreams, dia harus bisa ngezoning mati-matian. Nah ini dia. Ketika Dreams bakal mencoba untuk zoning, ini bisa jadi. Cadera cuma bakal ngebet di sini, dia bakal kembali ke belakang dan dikirimkan dengan diversion. Bisa. Untuk lane jauh juga bisa kayak gitu kan. Betul. Cukup enak, tapi ya masih ada di Lord Dance. Dan masih coba untuk menguasai dulu semua rumput-rumput Geekfam. Mereka perlahan tapi pasti ini pressure-nya bisa memukul mundur loh. Yep. Dan Baloy selalu mengambil satu pintu utama ya. Iya, sebenarnya tahu di situ ada Baloy gitu kan. Cuman ya untuk majunya juga susah kan. Pok balik itu benar-benar beresiko banget dan pelan-pelan bawahnya mulai kedorong. Ini bakal jadi pressure lagi. Yap. Dan sekarang kita lihat saja Dreams ya. Mau nggak mau harus mengeluarkan ke arah flickernya. Nggak cukup banyak SP lagi di dalam tubuh ya. Tapi Baloy tetap menjadi orang terdepan untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Yap, itu bagus banget ya. Karena tadi begitu Sacred Hammer dipakai dan diketahui dengan Balowski,
Dia pancing tadi, langsung buka jadi flickernya kepakai. Oke, Tigreal yang masih jauh dari bagian belakang, tapi sekarang Eternaskarnya langsung dikeluarkan dan Baloy-nya terbakar. Dan Flavinya mencoba untuk bisa maju, Baloy-nya berhasil langsung dihancurkan dan sekarang Lordnya malah dipegang oleh EVOS Glory. Ray-nya mencoba untuk maju ke bagian depan tapi malah didorong juga oleh Dream. Dan siapa mendapat tapi Ray mendapatkan Lord tersebut dan Luke berhasil dihancurkan. Ray yang bisa menyelamatkan hari dari Geek Fam. Retribution mendapatkan Lord yang sudah enhance kali ini. Bahkan Flavi yang tumbang menjadi korban satu-satunya untuk EVOS. Satu ditukar 2 Om. Yap, dan sayangnya memang pertukarannya tadi hanya untuk Baloyski. Dan Baloyski adalah roamer yang bukan bisa memberikan damage besar. Dan lumayan rugi sebenarnya untuk pertukaran yang dilakukan tadi oleh EVOS Glory. Mereka harus kehilangan Lord yang kedua ini. Dan Dreams ini wajib untuk bisa perfect implosionnya. Apalagi Flicker sudah Woodward tidak ke ada. atas langsung dan selesai Klaukun. Oke, Klaukun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut, penyergapan tersebut. Dan mereka hanya berempat sekarang, tidak ada lagi satu follow up damage, follow up support yang ada di bagian belakang mereka. Namun Flavinya mencoba untuk masuk ke bagian depan dan juga mengganggu ke arah beberapa player. Tapi efek knock-up-nya dihasilkan oleh Ray begitu mengganggu dan juga menyakitkan Flavinya harus masuk ke dalam satu tempat untuk bisa nge-regen lagi HP yang dia miliki dan belum berakhir. Masih berlanjut, Super Wave Minion juga masih ada di arah mid lane. Kali ini 4 member, EVOS mereka harus defense. Yap, 10 detik lagi. Baloy mencoba untuk bisa maju ke bagian depan dan terlihat tadi ya, Emo Penta dikeluarkan tapi tidak menarik ke arah siapapun. Save masih bisa bertahan lagi EVOS dengan mode defensifnya mereka. Namun Geek Fam, zona yang dikuasain Geek Fam Om, udah mulai setengah lebih nih dari map. Iya, hampir sama seperti di game yang pertama ya. Meskipun ini masih bisa back and forth sama-sama juga, tapi kalkulasi yang selalu dilakukan oleh Geek Fam ini berjalan dengan semestinya. Tarikan I'm offended atau siapapun yang dipanis untuk memaksa source spell keluar, itu berjalan dengan mulus sekali. Geek Fam mereka berhasil untuk menjalankan semuanya dan real time victory rate kita ini ada 68% untuk Geek Fam. Wow, ini udah mulai tinggi ya. Terlihat sih memang dominasinya juga secara nyata memang lagi dipegang Geek Fam. 4.000 gold memang nggak jauh lah yang tadi udah kita bahas juga. Kalau sama-sama itemnya udah penuh, ya udah. Hitungannya beda gold mau berapapun, cuman beda di switch item doang. Oke, dan tinggal ini ya, bagaimana mereka melakukan team fight. Siapa yang jauh lebih rapi atau siapa yang nggak ada blundernya, tapi Wah, siapa lagi nih dan sekarang Masya udah langsung berhasil diajukan tapi Flavinya masih berhasil selamat. Sekarang pertempuran kembali terjadi, coba lihat Bransi open fire di bagian belakang dan ada satu blazing grenade begitu menyakitkan tapi masih ada beberapa player mencoba untuk bisa mengejar. Kali ini ada 3 player yang hancur dari EVOS Glory. Geek bisa menghancurkan pertahanan terakhir dari EVOS. Menyisakan 2 member saja Brans bersama dengan Clue. Mampukah mereka melakukan defense karena 5 member Geek Fam mereka mau coba masuk. Yap, dan mereka memaksakan untuk bisa masuk ke bagian depan. Coba lihat saja dan base-nya terbuka dengan begitu bebasnya dan game ketiga menjadi milik Geek Fam. Match point untuk Geek Fam. Apakah bisa mengulang seperti season kemarin menemani Onyx untuk melaju ke MSC 2024 atau EVOS bisa mengejar dengan 2 sama di match kita yang ketiga nanti? Aboy. Sebuah permainan yang luar biasa tadi, diversion yang dibuka dan juga targeting yang dimainkan oleh pemain-pemain Geek Fam. Dan bahkan dari Masya yang terkaget, sebenarnya ada satu chance, cuman Thunderclap-nya ternyata kena Ray. Itu Jadi dia. Aboy-nya survive. Sama- Aboy selamat. Dan nggak pas juga tadi Dreams-nya Om. Kalau memang tiba-tiba tadi Dreams-nya pas juga, wah itu bahaya sih karena nempel banget. Match point inisiasi Baloski bawa Geek 1 langkah menuju MSC 2024. Wow, 1 langkah lagi loh mereka. Cukup terpukul sepertinya untuk EVOS Glory ya. Yap. Tapi mereka harus tenang sebenarnya, mereka harus reset lagi. Hanya saja Geek 1 langkah lagi, wow. Oke, lepas Masya sudah, ban Masya sudah, Di di night night pick pick Masya sudah. sudah. Yang dapetin poin kemenangan adalah ban Masya. Ben Masya. Dan sekarang EVOS bisa jadi lagi-lagi Om, pilih first pick. Itu jadi solusi. Betul, bisa saling kejar mengejar juga. Tapi berarti kliniknya ada nih ya. Ada. Brans waktu ke pick off, wah goyang juga tadi. Langsung kan, kelihatan juga sebetulnya. Tapi Geek jujur ya, mereka tuh bisa pegang temponya loh dengan tenang masalahnya. Yap, dan semuanya jadi ternyata ya 1-1. Dan dari Baloski, setup dia yang selalu bisa memakan korban, itu dia. Timingnya loh, timingnya untuk memaksa kalau gak ada korban, spellnya hilang, flickernya Iya, hilang. Itu Dreams 2-3 kali Om digituin. Ya gimana ya, gak ada flicker 3 kali. Tigreal susah banget mau open. Yap, ditarik sekali, follow up damage itu ada Cloud yang memang udah pegang item kan tadi. Iya. Kalkulasi damage yang matang. Dan akhirnya match point
dipegang oleh Geek. Kita tahu sih memang Geek di playoff, lagi-lagi Geek mode playoff. Wah, Ini beda banget sih. ya, mereka seakan-akan punya banyak senjata ya buat di bawah. Iya. Bagaimana tadi mereka ngebawain lagi yang hal yang memang sedikit berbeda. Lapu-lapunya ternyata full plating. Menang atas Masya. Dan satu Lord penentu tadi ya. Itu Iya. luar biasa sekali. Lord yang emang bisa udah mendobrak tadi itu sangat penting tapi berhasil didapatkan oleh Geek dan itu menjadi kunci juga. Retribution. Retribution Ray. Gokil Retribution. Itu dia. Itu chance yang benar-benar Meningkat, 50-50 tadi Itu sih. dia, itu yang bisa dibilang meningkat dari Ray. Di regular season nggak kayak gitu loh Pak. Iya. Kita Jauh mungkin banget. ya udah sama-sama tahu lah faktanya bagaimana Retribution dari Ray. Tapi peningkatan yang dimiliki oleh Ray ini loh. Dan sekarang di playoff emang beda lagi modelnya. Yap, udah semakin mateng ya berarti ya. Ya, semakin pede juga mungkin Betul, ya. betul. Entah, sumpah lah. Entah kita lihat kalau season depan begini lagi nih, memang Geek Fam jungle-nya setiap playoff. Jago itu kayak, Tapi jungle-nya bukan jungle punya Geek Fam loh. itu dia. Nah itu dia. Jungle lone ya. Lone 2 on lone kali berarti semuanya. loh. Oke. Tapi kita akan melihat juga nih. Untuk player of the game ya Yap, seperti siapakah biasa. player of the game-nya? Jadi langsung saja Dar. Kalau gue sih ke Aboy. Kalau gue. Aboy udah. Kalau gua Aboy. mah Aboy ya. Aboy lah ya. Aboy. Aboy lah ya. Aboy dari tadi nganterinnya pas-pas banget sesuai titik Pak. Sesuai titik pas, bener. Gak melenceng ya, Nggak melenceng. Gak melenceng sama sekali. Dan bener, Aboy. Aboy menjadi MVP atau player of the game untuk game yang ketiga. Kembali ya dengan Loyi yang dibawakan. First pick Loyi. Memang semahal itu dengan efek dari diversion yang selalu bisa mengagetkan, mengejutkan. Dari itemnya Enhanced Talisman, cooldown reduction, dan bermain dengan item-item damage. Seperti Blood Wings, Lightning Truncheon bahkan ada. Ya, ada Winter juga tadi sebenarnya. Ya dia jual beli, mungkin kepake pengen jadi immortal ya Pak. Ya, cuman duitnya kurang ya. Iya. Ekonominya belum cukup. Belum cukup. Gonta ganti ya sampai dengan late game. Oke, dan Aboy. Ya mungkin bukan dari item dan set emblemnya doang sih, emang gameplaynya aja sih sebenarnya. Gue Om, mau ya. ngeliat juga nih dari highlightnya juga bagus banget loh pengantaran-pengantaran dari Aboy ini. Iya, dan di awal ini ya, pancingan. Setiap kali ada tarikan dari si Baloiski, itu pemain-pemain selalu bisa ketahan di sana. Dan teman-teman yang lain di belakang tinggal melakukan follow up damage. Dan ini sangat-sangat kompak sekali. Geek Fam setiap kali ada satu yang melakukan initiate, follow up mereka itu bertubi-tubi datang dari belakang juga. Nah, sempet sih ada momennya malah dibalikin kan. Betul. Karena ini ya apa? Implosion 3 orang. Ya, tapi tapi- tetap pertukaran Om. Bener, dibalikin pun ini masih triple kan, si Aboy. Jadi sebenarnya dibalikin pun mereka cuma dapetin satu turtle, tapi turtle ini akhirnya gak terlalu banyak advantage-nya karena yang dapetin shield turtle juga udah gak ada. Ini hampir nih kejadian dejavu nih, hampir nih Om. Ya kedorong, kena implosion. Iya. Tapi selalu ada jawaban buat Geek Fam. Mereka bisa keluar dari situasi yang cukup kelihatan sulit tadi buat mereka sendiri. Tapi kayaknya cuma sampai di sana sih. Kita ngelihat ya hal sulit. Karena setelah itu dari team fight-nya, dari kiting yang dipakai ternyata berjalan sangat mulus sekali. Pertukarannya, retribution yang bisa dimenangkan tadi oleh Ray. Yang akhirnya membawa momentum masih dipegang oleh Geek Fam. Itu udah mau di zoning sih Om sebenarnya. Mhm. Tapi tetap masih bisa. Nah ini nih. Begitu ada diversion ke atas, kita lihat Masyanya. Ini udah low, masih sempat isi satu kali bar lagi. Tapi tabraknya dia, nah gak mendapatkan Aboy. Dan Aboy masih seger juga tadi. Nih, tadi Incase dapat Aboy pun ya jadi 4 lawan 2 juga sih sebenarnya Om. Karena posisi Anavel yang udah tumbang itu yang bikin susah bareng sama Yap. Dreams. Oke. Dan bisa jadi sebab kenapa kita jarang melihat Alpha ya kalau lawannya Fredrin. Dia lompat span of Alpha ke depan, ada energy eruption. Itu Om. Bakal dipanggil main lagi nanti dengan Fredrin. Makanya kan kayak EVOS pun dari historinya seinget gue ya. Mungkin ada beberapa tapi Alphanya ini keluar tuh ke lawan Barat sama lawan Baxia. paling Iya. sering ya. Oke. Dan dari emblem set atau emblem talent kita ya, masih dengan Master Assassin dibawakan oleh Cadera juga. Berhadapan dengan Brans di sini, sama-sama Master Assassin, sama-sama sakit memang. Tapi untuk purple buff-nya 10-7, orange-nya memang kalah, tapi Lord-nya tidak bagi Geek Fam. Bahkan di Lord yang terakhir mereka juga memainkan ya, ada satu buah diversion yang dibawakan oleh Aboy. Wilderness Blessing untuk Aboy, dan dari Baloiski bermain dengan satu pull yourself together. Jadi ini lebih cepat memaksimalkan efek dari spell yang dipakai, yaitu flickernya berkurang 15% dari cooldown time itu sendiri. Oke. Dari Brand sendiri hanya 1 kali tumbang sebetulnya Om. Yap. Itu yang terakhir banget tadi. Tapi susah sebenarnya karena memang Roger ini mungkin bukan cuma gue sih kayak
dari beberapa streamer juga yang sering nge-live yang mantan pro player sering banget bilang kayak Roger ini late game-nya gak bisa ngangkat banget gitu loh. Beda lah, maksudnya kalau Cloud kan dia late game makin tajam. Betul. Kalau kayak Roger nih makin late game gak bisa makin tajam kayak Cloud. Ya biasanya dia sampai mid game aja sih atau dapat early snowball. Nah, itu power banget buat Roger. Cloakun juga demikian ya, dimana 3 kali terpick off buat Cloakunnya ya, tentunya berkat inisiasi dari Baloski tadi. Dari targeting dia yang tiba-tiba bisa muncul langsung ada di samping dari Cloakun. Dan Rich Guy by UBS Gold kita, ini GPM 770 tidak terlalu besar. Cadera sih harusnya. Ya, Cadera. Bener. Iya, Bener iya. Cadera. Tapi dengan damage dealt terbanyaknya masih ada di Aboy sih. Spam skillnya itu loh. Ya, apalagi tadi kan Duality-nya. Enchanted Talisman juga dia. Iya Biar kan? bisa nge-spam. Memang mainnya emang sengaja buat ngedamage bukan utility. Ya. Jelas banget. Dan yang disedot, yang kena duality ini Dream. Yap, dan Aboy. Ini impresif banget. Ini salah satu best season juga buat Aboy. 100% teamfight participation. Wow. Selalu ada di sana. Oke. Ini seru sih balas-balesan ya. Yep. Geek menang, EVOS kejar, Geek menang lagi. Ya. Apakah EVOS akan kejar lagi? Apakah nanti akan dikejar kembali? Nah, kita nggak tahu tuh ya. Blue side kah? Ya. Ya, sejauh Blue ini Side yang Udah blue side rame-rame udah. sejauh ini first pick menang ya. Yap, sejauh ini. 3 kali. Karena memang konsepnya itu jadi susah Om. Kalau second pick ya Haritnya ini masalah nih Harit. Karena Harit harus di-ban. Atau ada konsep sebenarnya untuk bisa melepaskan Harit. Tapi mereka harus siap banget. Karena kan ada beberapa tim yang sempat ngelepasin Harit.